Ustadz, mohon maaf Ustadz. Tadi yang disampaikan Ustadz pertama kali adalah berdoa kepada Allah. Ada suatu cerita atau dari seseorang, dia berdoa, dia sudah berupaya dengan cara-cara doa yang baik dan syarat-syarat doa, misalkan dengan membaca sholawat terlebih dahulu dan lain sebagainya. Namun doanya itu tidak terkabul. Apa yang menyebabkan doa itu tidak terkabul padahal Allah sudah berjanji ud'uuni astajib lakum? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya. Baik. Itulah yang terkadang kita menganggap bahwa doa dan harapan kita itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita harus berpikir suatu kebaikan dalam pandangan Allah belum tentu yang terbaik buat kita. Belum tentu yang terbaik buat kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang berbeda dengan sesuatu yang kita harapkan, kita harus berpikir positif bahwa sebenarnya apa yang Allah takdirkan untuk kita itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Nah, kasus ini sama seperti kita punya anak. Ya. Kita punya anak kita pengen begini. Anak kita pengen, ya tolong beliin permen kapas. Kita berpikir anak saya ini kalau makan permen kapas batuk-batuk. Soalnya saya tuh tahu banget anak saya itu punya penyakit radang tenggorokan misalnya. Ya. Dia itu sensitif, sedikit saja makan permen pasti akan bermasalah di tenggorokannya. Ketika si ayah pergi ke minimarket, ternyata yang dibeliin bukan permen kapas. Yang dibeliin adalah vitamin yang bentuknya seperti permen. Sampai ke rumah, Nina, ayah bawain obat, tapi rasanya seperti permen. Kata si anak, ayah gimana sih, orang saya pengennya permen kapas kok dikasihnya obat, dikasihnya vitamin. Nah, ini tandanya apa? Keinginan si anak terhadap si bapak tidak dikabulkan oleh si bapak. Tetapi pada intinya adalah si bapak tidak mengabulkan keinginan si anak dikarenakan itu bukan sesuatu yang terbaik buat si anak. Tetapi justru kalau dikabulkan permintaan itu, si anak akan menderita, si anak akan mengalami kerugian, si anak akan mengalami sakit. Maka yang diberikan adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia inginkan. Dan itu adalah sesuatu yang terbaik buat si anak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Syekh Abdul Wahab Asy'arani, selaraskanlah keinginan kita dengan takdir Allah. Sesuaikanlah keinginan kita dengan apa yang dimaui Allah. Terkadang kita beda, Pak. Allah yang harus menyelaraskan dengan keinginan kita. Nah, itu bukan ciri makhluk yang menjadi hamba Allah. Makhluk yang ingin menjadi hamba Allah dengan sebaik-baik hamba adalah menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sih pengen apa? Ya Allah, saya pengen misalnya anak baru lulus SMA. Ya Allah, saya pengen masuk perguruan tinggi A. Dia belajar dengan berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Malam belajar, siang belajar, ikut bimbel dan lain sebagainya. Dia berdoa, puasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Berdoa sama Allah, sholat hajat malam hari 8 rakaat, baca Quran, zikir. Pokoknya semuanya dilakukan. Upaya apapun dilakukan.
tapi ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi kampus yang dituju oleh si anak itu dalam pandangan Allah bukanlah yang terbaik buat si anak. Nah, kan begitu, ya. Tapi nanti Allah akan memberikan kampus yang terbaik buat si anak. Nah, kita nggak tahu ke depannya. Nanti kita bisa mencerna, bisa melihat ada hikmah di balik itu nanti. Sesuatu yang akan datang. Pada saat itu kita mungkin agak sedikit kecewa. Allah tidak mengabulkan. Tar dulu. Kita harus berpositif thinking terhadap takdir Allah, terhadap apa yang Allah lakukan terhadap kita. Maka selaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya, Pak, sebenarnya tidak ada doa seorang muslim yang tidak dikabulkan. Tetapi kebaikan dalam pandangan Allah belum tentu kebaikan menurut kita belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu baiknya Allah, maka Allah memberikan pilihan yang terbaik dalam pandangan Allah untuk kita. Begitu, Pak, ya.